Oke, baik. Mohon maaf ya, jadi sekali lagi selamat malam semuanya. Kita melanjutkan pelajaran yang tadi sempat terputus karena sinyal. Tema besar kita dalam beberapa minggu ini adalah 1000 years atau 1000 tahun atau bahasa yang sering dengar adalah milenium. Ya, tapi sebelum kita mulai, saya suka membacakan satu ayat pendahuluan untuk membuat satu pattern, sebuah patokan untuk kita mempelajari firman Tuhan. Kita buka dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-27. Lukas pasal 24 ayat 27. Kalau kita lihat ini di Alkitab, ini adalah sebuah ucapan atau perkataan dari Yesus. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia, Yesus, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Yesus bilang, semua yang ditulis oleh kitab Musa, ya, semua yang ditulis dalam kitab suci dan yang ditulis oleh nabi-nabi itu menjelaskan tentang dia, tentang Yesus, gitu ya, tentang Yesus. Satu ayat lagi, tadi sudah saya sampaikan bahwa pelajaran tentang 1000 years atau 1000 tahun ini akan mempelajari kitab Wahyu. Jadi bagus juga kita baca pendahuluan dulu dari kitab Wahyu, satu ayat saja, tentu saja dari Wahyu pasal 1 ayat yang ke-1. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi kata wahyu, kalau dalam bahasa aslinya, pengungkapan, revelation, sesuatu yang diungkapkan. Ya. Inilah wahyu atau pengungkapan atau cerita tentang Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi ini adalah pengungkapan wahyu cerita tentang Yesus Kristus yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, khususnya Yohanes di Pulau Patmos. Ya, tentunya setelah Rasul Yohanes menulisnya dalam kitab Wahyu, itu menjadi untuk kita. Itu menjadi informasi wahyu pengungkapan untuk kita. Apa tadi katanya adalah sesuatu yang harus segera terjadi. Nah, pelajaran kita tema besarnya adalah 1000 years, ya, 1000 tahun atau milenium. Tapi subjudul pada malam hari ini, ya, subjudul yang saya pilih, ya, kita ambil dari Wahyu pasal 20 ayat yang kedua dan 3. Di sana ada kata dalam Alkitab versi King James-nya should be fulfilled, harus digenapi, ya, harus terjadi. Nah, itu tadi makanya kita cocok baca Wahyu pasal 1 ayat 1-nya. Segala sesuatu yang diilhamkan, yang diwahyukan, diungkapkan kepada Rasul Yohanes, kepada Rasul yang kita baca adalah sesuatu yang harus segera terjadi, akan terjadi. Ya, itu makanya saya bilang tadi penting, perlu kita belajar tentang hal ini. Ya, penting dan bagus kita belajar tentang hal ini. Dan seluruh kitab suci, ya, mulai kitab Musa, nabi-nabi, ya, itu cerita menjelaskan tentang Yesus. Nah, ini yang tadi saya sebutkan tadi pattern atau menjadi patokan kita. Apapun nanti yang akan kita pelajari 5-10 menit setengah jam ke depan, sebenarnya ada oknum, ada tokoh, ada peristiwa, itu semuanya merujuk kepada Yesus itu sendiri. Ya, yang lebih singkat atau sederhananya kepada Yesus dan kepada rencana kedatangannya yang kedua kali. Ya, itu yang paling penting yang perlu kita pelajari. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam mempelajari sebuah tema atau sebuah pelajaran, bagus untuk kita mempelajari sebuah peristiwa yang ditulis dalam kitab dan kita melihatnya dengan sudut pandang yang luas. Artinya dalam sudut pandang yang luas kita melihatnya dari kacamata sebelum, kemudian dari kacamata selama peristiwa itu, kemudian dari kacamata setelah peristiwa itu. Selama informasi itu disediakan di Alkitab. Gitu ya. Contoh peristiwa air bah zaman Nuh. Kita bisa belajar ada apa sebelum peristiwa air bah, lalu apa yang terjadi saat air bah,
Lalu apa yang terjadi setelah air bah? Tentu saja masa-masa itu sebelum, selama, dan sesudah pasti berkaitan dan penting. Itu sebabnya dituliskan. Nah, pada saat kita mempelajari tentang 1000 tahun, atau masa 1000 tahun, atau milenium atau thousand years, kita juga perlu melihat apa yang terjadi sebelum, selama 1000 tahun, dan setelah 1000 tahun. Ya, kita lihatnya dari sudut pandang yang lengkap. Ya, sebelum, selama, dan setelah. Jadi before, during, and after. Seperti itu. Jadi kita akan mendapat banyak informasi dan semuanya tadi kembali ke patokannya. Menceritakan tentang Yesus itu sendiri, khususnya kedatangannya yang kedua kali. Nah, kalau Alkitab bilang seluruh kitab suci, mulai yang ditulis oleh Musa, nabi-nabi, bahkan kitab Wahyu sendiri mengungkapkan tentang Yesus, maka ini menjadi penting karena apa? Kalau berhubungan dengan Yesus, pasti berhubungan dengan murid-murid Yesus. Saya ulangi, kalau semuanya berfokus kepada Yesus, pasti itu berhubungan dengan kita sebagai pengikut Yesus. Amin. Ya kan? Kalau itu seluruh kitab suci menjelaskan tentang dia, maka itu berhubungan juga dengan kita, umat-umatnya. Kita berhubungan dengan dia. Kita ini sangat erat terkaitannya dengan dia. Jadi saat kita mempelajari tentang Yesus, tentu saja itu akan ada keterikatannya dengan kita. Ya, ada dampaknya dan ada hubungannya dengan kita. Oke? Nah, kita lanjut. Secara garis besar pelajaran ini saat nanti kita selesaikan seri demi seri, saya tulis note di sini ultimate goal. Ya, ultimate goal-nya, tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan kita sebagai pengikut Yesus pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, itu tujuan besarnya. Ya, big goals-nya seperti itu. Jadi nanti apapun yang kita lihat, peristiwa, cerita, tujuannya adalah untuk menyiapkan kita, hati kita, pikiran kita, cita-cita kita kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Ya, sehingga nanti apapun yang kita pelajari tidak menjadi fokus utama, itu hanya informasi, pelajaran, pemberitahuan sehingga kita siap kepada yang utama tadi, goal utamanya. Baik, mari kita mulai. Kita tidak akan selesaikan semua pada malam hari ini, teman-teman, karena ini sebuah pelajaran yang kompleks, tapi mudah atau bisa dipelajari. Ya, jangan khawatir. Kitab Wahyu kitab yang menarik karena belajar tentang Yesus sebenarnya. Jadi kita akan kurang lebih sampai jam 8 kurang kita sudah bisa selesai. Lalu nanti kita lanjutkan Selasa depan. Ya, gitu. Kita buka Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 20, di mana kata 1000 tahun atau peristiwa 1000 tahun itu ditulis. Wahyu pasal 20. Tadi kita sudah sepakat bahwa cara terbaik untuk mempelajari sebuah peristiwa juga mempelajari peristiwa sebelumnya. Before, during, after. Kalau pasal 20 menceritakan tentang 1000 tahun, coba teman-teman lihat Wahyu pasal 20 ayat yang 1. Kalau kitab terjemahan baru ada perikopnya, di situ ditulis kerajaan 1000 tahun. Ya, atau periode atau masa 1000 tahun. Maka penting untuk kita melihat peristiwa sebelumnya. Itu sebabnya saya mengajak kita semua membuka Wahyu pasal yang ke-19. Kita langsung ke ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Kita tidak akan baca semua, tapi saya mau mengajak kita melihat sebuah peristiwa penting sebelum 1000 tahun itu. Oke ya? Baik. Wahyu pasal yang ke-19, kita mulai ayat yang ke-17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, ya, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang baik yang merdeka, maupun hamba yang baik, kecil maupun yang besar. Ayat 19. Dan aku melihat binatang itu, perhatikan, binatang, kita sudah pernah belajar, ini adalah yang jahat ya. Aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Kalau kita lihat tentaranya huruf besarnya ya. Saya mau kita mempersingkat waktu. Penunggang kuda dan tentaranya adalah Yesus dan malaikatnya. Oke, jadi binatang itu simbol dari jahat ya, setan ya, pengikutnya mencoba untuk melawan yang penunggang kuda
dan tentaranya, Yesus dan malaikatnya. Ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum pasal 20, ya, di mana penunggang kuda dengan tentaranya membunuh atau membinasakan binatang raja-raja bumi yang jahat. Itu kelompok orang jahat. Ayat 11 dari pasal 9 memberikan sebuah informasi pasti. Wahyu pasal 11, Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menunggangnya, tadi kan penunggang kuda ya, yang bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya, ayat 12, bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ayat yang ke-14. Dan semua pasukan yang di sorga, ya kan? Semua pasukan yang di sorga, apa katanya apa? Mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih dan besar. Ayat 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ya, segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Oke, sampai di sini kita dapat sebuah informasi cerita di mana sebelum masa 1000 tahun Yesus keluar dari sorga. Itu yang kita kenal dengan kedatangan Yesus yang kedua kali beserta malaikatnya. Dia datang membinasakan yang jahat. Ya, dia datang membinasakan yang jahat. Tadi dari ayat 16 sampai yang ke 21 kita tahu tadi ada binatang, raja-raja bumi, pokoknya orang-orang jahat. Jadi waktu Yesus datang, itulah yang terjadi. Oke, itulah yang terjadi. Nah, sekarang kita masuk kepada pasal 20 atau cerita tentang masa 1000 tahun. Artinya sebuah peristiwa setelah kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Ya, akan lebih spesifik lagi. Baik, kita mulai. Kita buka di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3 dulu. Kita baca bagian pertama dari Wahyu pasal yang ke-20. Nah, di dalam mempelajari kitab atau mempelajari pelajaran tentang 1000 tahun ini, 1000 years atau millennium ini, kita akan melihat beberapa kronologi peristiwa. Baik yang ada di dalam Wahyu pasal 20 itu sendiri, ya, beberapa kronologi peristiwa. Nah, kronologi peristiwa yang pertama, malam hari ini kita akan belajar sebuah peristiwa, ya, baik itu sebelum, selama 1000 tahun itu, tapi fokusnya kepada apa yang terjadi di bumi, ya, apa yang terjadi kepada orang jahat, dan apa yang terjadi pada setan. Oke, saya ulangi. Ada kronologi peristiwa, ada sebuah rentetan peristiwa, ya, sebelum dan selama 1000 tahun itu. Namun kronologi yang pertama, malam hari ini kita akan melihat atau berfokus kepada apa yang terjadi kepada bumi. Apa yang terjadi kepada orang jahat, dan apa yang terjadi kepada setan itu sendiri. Oke, mari kita mulai. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ya, teman-teman perhatikan kata jurang maut, ya, dan kunci rantai, itu ya. Ayat 2. Ia menangkap naga. Siapa naga? Si ular tua. Siapa itu? Yaitu iblis dan setan. Ini bukan orang yang beda ya, ini sebutan semuanya. Naga, ular tua, iblis, setan. Ya, menangkap Lucifer dan pengikutnya. Ya, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Oke, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Itu ceritanya cukup sederhana. Jadi ada malaikat turun dari surga, dia memegang anak kunci jurang maut, menangkap naga, si ular tua, iblis, setan itu,
lalu dia apa katanya? Mengikatnya 1000 tahun, 1,000 years. Saya ulangi sekali lagi. Setelah Yesus datang yang kedua kali, Yesus datang dengan cerita tadi menunggang kuda beserta dengan malaikat-malaikatnya. Lalu Yesus datang membinasakan segala bangsa orang jahat, binatang, nabi palsu, orang jahat dibinasakan. Nah, setelah itu ada malaikat yang turun dari surga, lalu dia apa katanya? Punya kunci jurang maut dan mengikat setan 1000 tahun lamanya. Itu peristiwa selanjutnya. Kita akan belajar apa yang dimaksud dengan jurang maut. Saya ingat ada beberapa video-video yang saya pernah lihat di YouTube. Ada orang yang menemukan lubang bumi. Saya lupa daerahnya di mana. Katanya ada lubang yang ditemukan yang dalamnya tidak tahu, ya, sangat dalam, sangat kalau pernah ditaruh alat perekam dimasukkan ke dalam, terdengar suara-suara yang menakutkan, mengerikan gitu ya. Sehingga itu disebutlah itulah neraka, itulah jurang maut, jurang bumi seperti itu. Tapi kita akan lihat penjelasan Alkitab. Itu kan manusia punya interpretasi. Nah, kita lihat apa yang Alkitab maksud dengan jurang maut. Ya, jurang maut yang dimaksud. Nah, teman-teman, di dalam kitab versi King James, ya, kata jurang maut itu ditulis dengan bahasa King James-nya bottomless pit. Bottomless pit, ya. Lubang tanpa batas gitu ya. Lubang ya, parit ya, tanpa dasar gitu ya. Di dalam bahasa asli Grikanya ditulis dengan kata abis atau abusos. Abis atau abusos. Kita pakai kata abusos saja ya, abusos. Nah, kata abusos ini ya, kata abusos ini adalah kata yang sama yang ditulis oleh Musa di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Kita lihat Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ini kalau kata King James-nya without form and void. Without form, tanpa bentuk, and void, dan kosong. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Kata gelap gulita di sini ditulis dalam kata bahasa King James-nya deep, ya, deep. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, bumi belum berbentuk, without form, dan kosong, void, dan katanya tadi apa? Gelap gulita, deep, ya, dark, deep, gelap yang sangat dalam, seperti itu ya. Nah, kata deep, ya, kata gelap yang dalam ini, itu kata yang sama dalam bahasa Ibrani yang tadi ditulis dalam bahasa Yunani, abusos. Itu kata yang sama. Bottomless pit, jurang maut. Itu kata yang sama. Ya. Jadi setelah Yesus datang yang kedua kali, membinasakan manusia, dan apa yang terjadi kepada bumi itu diceritakan pada saat malaikat yang turun dari surga memegang kunci jurang maut, bottomless pit, dan mengikat naga, ular tua, iblis, dan setan. Mengikat di jurang maut. Kata jurang maut tadi sangat identik sama dengan yang tadi bumi yang belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Dapat ya? Mari kita lihat di dalam Alkitab yang lain, firman Tuhan yang lain, yang menceritakan hal yang sama. Di dalam Yeremia pasal 4, ayat 19 sampai 26. Yeremia pasal 4, ayat 19 sampai 26. Yeremia pasal 4 ayat 19. Saya baca ya. Aduh dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh dinding jantungku. Berdebar-debar, aku tidak dapat berdiam diri sebab aku mendengar bunyi sangkakala pekik perang. Ingat, waktu Yesus datang yang kedua kali akan terdengar apa? Suara trompet sangkakala. Ayat 20, kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Seluruh negeri dirusakkan, kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam sekejap mata. Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sangkakala itu?
Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, kata Tuhan ya. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Nah, jadi umat Tuhan yang tadi dibilang itu adalah orang jahat ya. Tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Buat jahat jago, buat baik tolol katanya, gitu ya. Tidak tahu. Ayat 23. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong. Ya, campur baur dan kosong. Ini yang tadi kita baca, tanpa bentuk dan kosong, without form and void, gitu ya. Dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Ini tadi yang dalam Kejadian 1 ayat 2, gelap gulita. Ya, gelap gulita. Aku melihat kepada gunung-gunung ternyata goncang dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan dan di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Ingat tadi kita baca di dalam Wahyu pasal 19, murka Allah. Ya, jadi kita sudah dapat satu informasi. Kitab Yeremia adalah kitab nubuatan juga yang menceritakan tentang keadaan bumi saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan datang begitu dengan cahayanya yang luar biasa, sinar kemuliaan kekudusannya, menghancurkan orang-orang jahat, membinasakan orang jahat, dan juga membinasakan bumi. Bumi kembali menjadi seperti sebelum diciptakan. Without form, tanpa bentuk, and void, kosong. Gelap gulita, deep, bottomless pit. Abyssos. Jadi kalau kita lihat, pada tulisan di dalam Wahyu 20 tadi, ayat 2 dan 3 dikatakan, malaikat memegang kunci jurang maut dan mengikat naga 1000 tahun. Jadi yang disebut dengan jurang maut adalah bumi yang kondisinya kembali seperti sebelum diciptakan. Tidak ada bentuk, hancur, ya, kosong, ya, dan gelap gulita, deep abyssos. Itulah kondisi bumi pada saat masuk ke 1000 tahun, ke masa 1000 tahun, ya, without form and void, seperti itu, ya. Jadi kita sudah mendapat satu informasi kronologi cerita tentang 1000 tahun ini, tapi apa yang terjadi kepada bumi? Ya, kita tahu bumi sebelum diciptakan tidak ada bentuk, kosong, dan nanti setelah Tuhan datang kedua kali, cahaya kebenaran Tuhan yang begitu mulia akan menghancurkan saudara dan saya kalau kita adalah orang jahat. Tapi saya percaya, saya bermohon kepada Allah, semoga kita adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang baik. Sehingga itu tidak membinasakan kita, tapi membinasakan yang jahat dan memporak-randakan bumi menjadi kosong. Ya, tidak ada bentuk lagi dan gelap gulita. Baik, kita baca firman Tuhan di kitab yang sama, di kitab Yeremia, menceritakan hal yang sama. Kita mendapat saksi yang lain. Kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-25, ayat 30 dan 33. Yeremia pasal yang ke-25, ayat 30 sampai 33. Saya mau terusin satu ayat tadi di Yeremia 4, tapi lebih cocok ke sini dulu. Mari kita buka Yeremia pasal yang ke-25, ayat 30 sampai 33. Saya baca. Dan engkau ini, nubuatkanlah. Ingat tadi kitab Wahyu, kitab nubuatan, ternyata dinubuatkan juga oleh Nabi Yeremia. Nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka, katakanlah kepada mereka. Tuhan akan menengking dari tempat tinggi, sorga, dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus, dari surga. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalanya, bumi, suatu pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. 31. Deru perang akan sampai ke ujung bumi sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk, orang-orang fasik, tadi orang jahat. Akan diserahkan kepadanya, akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. 32. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, perhatikan, malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. 33, ayat terakhir yang kita baca, maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang.
Ya, mereka akan menjadi pupuk di ladang. Ini adalah cerita yang tadi saya bilang dalam kronologi peristiwa ini, apa yang terjadi kepada orang jahat. Ya, apa yang terjadi kepada orang-orang jahat. Nubuatan yang sama, cerita yang sama tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali dari tempat tinggi, dari tempat kudusnya, datang ke bumi berperkara kepada orang-orang bumi. Ya, semoga itu bukan saudara dan saya. Orang-orang bumi yang fasik, yang jahat, semuanya dibunuh, dibinasakan. Ya, pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kita sudah lihat kronologi peristiwa 1000 tahun. Sebelum 1000 tahun itu, pada saat Tuhan datang, akan terjadi apa? Bumi kembali menjadi apa? Tanpa bentuk, kosong, gelap gulita, dan manusia, orang jahat, ya orang yang jahat, akan mati binasa. Ya, akan mati binasa. Nah, saya mau kita perhatikan tadi ada kata-kata malapetaka. Betul ya, ayat 32. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar. Kita kunci dulu kata malapetaka. Nanti saya jelaskan. Malapetaka. Nah, saya mau kita kembali ke Yeremia pasal 4 ayat 27 tadi, ayat 26 tadi. Ke Yeremia pasal 4. Setelah tadi kita baca Yeremia pasal 4, kata tadi kan dibilang bahwa mulai dari ayat yang ke Mulai dari ayat yang 19 tadi ya, aku melihat bumi kosong, aku melihat langit tidak terangnya. Ayat 26 aku melihat tanah subur menjadi ini. Ayat 27. Yeremia pasal 4 ayat 27. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Artinya ini belum selesai. Ya, itu belum finalnya. It's not the end. Kenapa? Karena tadi ternyata bumi itu dibikin kembali hancur seperti sebelum diciptakan, tanpa bentuk, kosong, gelap gulita, dan orang jahat mati, ya binasa, orang fasik binasa, binatang, nabi palsu, orang jahat binasa. Tapi itu belum selesai. Katanya apa tadi? Belum membuatnya habis lenyap, ya. Belum selesai. Kalau bahasa King James-nya belum selesai. Kenapa? Karena naga, si ular tua, setan iblis belum mati. Hanya diikat di jurang maut, diikat di bumi yang kondisinya seperti itu. Bumi yang tidak berbentuk, kosong, ya, gelap gulita, setan diikat tadi ya. Kita baca dalam Wahyu 20 ayat 2 dan 3 tadi, malaikat megang kunci jurang maut dan setan diikat. Berarti belum selesai nih, karena masih ada setan, masih hidup dia. Belum dibinasakan. Selama apa katanya tadi? Selama 1000 tahun. Ya, jadi kita sudah dapat nih informasinya. Jadi pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, lalu habis itu masuk masa 1000 tahun, yang terjadi kepada bumi adalah kembali kosong, tidak berbentuk, gelap dan gulita, kepada orang jahat mati, binasa, setan tidak bisa ngapa-ngapain, diikat 1000 tahun. Nanti kita baca apa maksudnya diikat ya. Nah, mari kita lanjutkan. Kata malapetaka. Tadi kita bilang, tadi kita dapat kata malapetaka ya di Yeremia pasal yang ke-24. Ada kata malapetaka yang menghancurkan bumi. Teman-teman nanti kalau mau melanjutkan pelajaran ini, kata malapetaka itu muncul di dalam Wahyu pasal 16. Di dalam Wahyu pasal 16, kitab Wahyu menceritakan ada 7 malapetaka. Ya, ada 7 malapetaka. Nah, 7 malapetaka inilah yang akan diturunkan atau diizinkan Tuhan terjadi ya di atas bumi, yang menghancurkan bumi, lalu kedatangan Tuhan menghancurkannya lebih dahsyat. Ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali tadi membinasakan kan, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Gitu tadi katanya kan, membinasakan orang jahat. Nah, 7 malapetaka itu yang mengawali kehancuran bumi, lalu kedatangan Tuhan yang kedua kali melengkapinya, yang menjadikan lebih dahsyatnya gitu ya, klimaksnya seperti itu. Teman-teman perhatikan, bumi sebelum penciptaan itu without form, tanpa bentuk, ya, kosong, gelap gulita, seperti itu kondisi awal. Lalu Tuhan punya 7 hari penciptaan, 6 plus 1. Karena hari ke-7 Tuhan menciptakan hari perhentian, menjadikan suatu hari perhentian.
hari Sabat. Jadi bumi kosong, ya. Tuhan ada 6 hari penciptaan, lalu hari ke-7 Tuhan berhenti setelah dia bekerja penciptaan, lengkaplah siklus 7 hari, ya. Bumi ini menjadi indah, menjadi terang, berbentuk, ada isinya, tidak kosong. Oke? Namun untuk mengembalikan bumi ini menjadi seperti sebelum diciptakan, Tuhan juga memberikan 7 malapetaka tadi. Ya, ini bukan suatu kebetulan, tapi seperti keajaiban kemahabesaran Tuhan. 7 hari menciptakan, 6 hari penciptaan, tambah 1 hari Tuhan berhenti sebagai tanda dia selesai mengerjakan pekerjaan penciptanya, siklus 7 hari. Lalu untuk mengembalikan bumi yang jahat ini ke bentuk sebelum diciptakan, Tuhan menurunkan 7 malapetaka. Nanti teman-teman boleh baca di dalam Wahyu pasal 16. Atau lain waktu kita belajar tentang 7 malapetaka itu. Dan kedatangan Tuhan yang kedua kali memberikan suatu kelengkapan kedahsyatan dari murka Allah yang dahsyat itu. Sehingga bumi betul-betul menjadi apa? Kosong, tidak ada bentuk, gelap gulita. Puji Tuhan, luar biasa. Oke, baik, mari kita lanjutkan. Jadi kita sudah lihat apa yang terjadi kepada bumi, kita sudah lihat apa yang terjadi kepada manusia. Namun kita juga sudah belajar apa yang terjadi kepada setan, ya. Nanti kita akan lanjutkan sedikit. Tapi saya mau kita fokus dulu kepada apa yang terjadi kepada manusia. Kita buka Yesaya 24 ayat 1 sampai 6, kita melirik ke ayat yang kelima. Tadi kita sudah baca. Yesaya pasal yang ke-24, sorry kita belum baca ini, tadi kita baca Yeremia, kita baca Yesaya pasal 24. Yesaya pasal 24, ya, ayat 1 sampai yang ke-6, sudah dapat? Yesaya, Nabi Yesaya pasal 24, ayat 1 sampai 6, teman-teman boleh lihat itu perikopnya, bumi dihancurkan. Betul ya? Kalau buka Alkitab buku atau Alkitab gadget, kita lihat perikopnya bumi dihancurkan. Ini nubuatan tentang akhir zaman. Jadi tidak hanya Rasul Yohanes di Perjanjian Baru, ya, tapi Nabi Yeremia, tadi kita baca Yeremia 4, Yeremia 25, sekarang kita baca Yesaya 24, Nabi Yesaya juga. Jadi kita nggak bisa pisahkan kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Semuanya sebuah satu kesatuan, menceritakan, menubuatkan sebuah peristiwa penting yang sama. Kita baca mulai dari 24 ayat 1, Yesaya. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi ini ya, tandus tadi ya, without form, void, abyssos, bottomless pit, jurang maut. Dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerakkan penduduknya. Ayat 2, mereka seperti nasib, maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang akan meminjamkan. Seperti nasib orang yang berutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Semuanya sama. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Ayat 4. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama-sama. Ayat yang kelima, fokus kita. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang dan mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Ayat 6, sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman, sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Tadi kita pelajari kenapa masih ada manusia tinggal sedikit. Tapi teman-teman perhatikan, bumi penduduknya cemar. Kenapa? Dibinasakan karena cemar. Kenapa cemar? Karena ayat 5 tadi. Melanggar hukum. Dan mengubah ketetapan. Mengubah yang Tuhan sudah tentukan. Mengubah yang Tuhan sudah apa? Tuhan sudah firmankan. Mengubah yang Tuhan sudah sampaikan. Inilah kehendak Allah. Diganti dengan apa? Dengan kehendak-kehendak manusia. Hukum Allah diganti dengan hukum-hukum yang lain. Ketetapan atau undang-undang Tuhan dilanggar oleh manusia. Sehingga mereka disebut cemar, oleh sebab itu mereka dibinasakan. Pada saat bumi ditanduskan. Kapan itu? Pada saat 7 malapetaka dan saat kedatangan Tuhan yang kedua kali persis setelah malapetaka yang ke-7 terjadi. Dan itu adalah masa sebelum 1000 tahun itu tadi.
Ya, itu adalah masa sebelum 1000 tahun itu tadi. Oke, jadi penting untuk kita perhatikan. Tadi saya bilang di awal, tujuan utama kita belajar pekabaran pada malam hari ini adalah menyiapkan kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Supaya kita siap menjadi umat, bukan umat yang melanggar. Supaya kita menjadi siap sebagai umat, bukan umat yang cemar. Supaya kita siap menjadi umat, bukan umat yang dibinasakan waktu Tuhan datang. Tapi kita menjadi umat yang ayat 6 tadi. Manusia akan tinggal sedikit. Pada saat 7 malapetaka terjadi, pada saat Tuhan datang yang kedua kali, pada saat bumi ditanduskan menjadi tanpa bentuk, kosong, gelap gulita, dan orang-orang jahat terjadi, hanya tersisa sedikit, yaitu orang-orang kudus. Dengan pertolongan Tuhan, saya berdoa itu saudara dan saya. Amin. Dengan pertolongan Tuhan dan kerjasama kita dengan Roh Kudus, kita tidak menjadi orang yang melanggar firman Tuhan. Kita tidak menjadi umat-umat yang melanggar undang-undang Tuhan. Kita tidak mengubah ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tinggal sedikit itu. Kenapa? Pada saat itu terjadi, itu orang-orang itu yang akan tetap hidup. Mereka lah yang akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali di awan-awan. Orang jahat tidak sanggup melihat cahaya kemuliaan Tuhan, mati binasa. Tapi yang sedikit itu, orang kudus itu, orang yang benar, yang setia dengan firman, undang-undang Tuhan, tidak merubah-rubah, sanggup untuk melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya berdoa itu saudara dan saya. Amin. Ya, saudara dan saya. Kita masih dapat kesempatan. Puji Tuhan. Kita pakai baik-baik nafas hidup, kasih karunia itu untuk kita disiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Jadi seperti itu. Ya, ya seperti itu yang terjadi kepada bumi, kepada manusia jahat, dan kepada setan diikat 1000 tahun. Sebagai penutup kita akan akhiri pada malam hari, kita cari tahu kenapa diikat 1000 tahun. Kita kembali ke Wahyu pasal 20. Kita kembali ke dalam Wahyu pasal 20 ayat 2 dan 3. Wahyu pasal 20 ayat 2 dan 3. Wahyu 20 ayat 23, perikopnya kerajaan 1000 tahun ayat 2. Ia, malaikat tadi yang keluar dari surga, menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ayat 3, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Kita sudah tahu jurang maut itu apa? Itu bukan bumi ada lubang, tapi bumi itu sendirilah jurang maut. Kenapa? Arti jurang maut tanpa bentuk, kosong, gelap, gulita. Dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya. Apa artinya menutup dan memeteraikannya? Seolah-olah diikat tadi karena malaikat itu bawa rantai katanya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, setelah 1000 tahun itu, maksudnya ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Menarik. Itu makanya tadi kita baca di dalam Yeremia 4 ayat 27, itu belum selesai kata Tuhan kan? Belum selesai, ternyata ceritanya masih bersambung. Jadi 1000 tahun adalah masa yang diberikan, yang dibuat oleh Tuhan. Naga ular tua iblis setan itu ditahan di bumi, ya. Dia diikat, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Apa artinya diikat? Dia tidak bisa menggoda orang lagi. Kenapa? Karena orang kudus sudah diangkat ke surga, orang jahat sudah mati binasa. Setan mau godain siapa? Dia mau menghasut siapa lagi? Nah, selama 1000 tahun itu, itulah disebut dia seperti dirantai, diikat. Dia tidak punya kuasa atau tidak bisa buat apa-apa. Dia nggak bisa kemana-mana, dia hanya ada di bumi yang tidak ada bentuk, kosong, gelap, gulita. Dalam bahasanya Wahyu disebut bottomless pit atau jurang maut. Ya, dalam bahasa Wahyu disebut jurang maut atau bottomless pit, abyssos. Bumi tanpa bentuk, kosong dan gelap gulita. Itu yang terjadi kepada setan. Jadi kita tahu bukan setan arti dirantai ya. Saya pernah lihat sebuah gambar setan lalu ada rantai di kakinya. Nggak seperti itu. Dirantai artinya dia tidak punya daya lagi. Karena apa? Tidak ada lagi yang mau dihasut dia. Orang kudus sudah naik ke surga di bawah Tuhan Yesus. Orang jahat sudah mati. Tapi katanya itu 1000 tahun. Setelah 1000 tahun lalu dia dikasih waktu sedikit lagi. Nah, nanti kita akan lanjutkan. Maka tadi saya bilang kita akan belajar sebelum 1000 tahun, selama 1000 tahun, lalu nanti kita akan belajar setelah 1000 tahun apa yang akan terjadi. Seperti itu ya.
Semoga pelajaran malam hari ini boleh menambah wawasan kita tentang peristiwa yang akan terjadi nanti, yang saya percaya tidak lama lagi, ya. Kita dipanggil Tuhan untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri artinya apa? Menerima kasih karunia Tuhan yang baik ini. Rahmat pengampunan Tuhan. Apapun dosa dan pelanggaran yang saya sudah buat, baik yang dilihat manusia, tidak dilihat manusia, tapi diketahui oleh Tuhan. Saat ini juga, bila mana kita mau berbalik, Tuhan akan terima kita semua. Tidak ada dosa yang lebih besar dari kasih karunia Tuhan yang begitu limpahnya. Kesempatan Tuhan masih berikan bila mana saudara saya masih bernafas. Ya, nikmati kasih karunia ini dengan apa? Kembali kepada panggilan Tuhan. Hidup selaras dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan undang-undang, ya, ketetapan Tuhan, jangan dirubah, ikutin sehingga kita akan ditolong oleh Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Kita dijadikan umat-umat Tuhan yang siap, kudus menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak akan mengalami kematian yang kita tinggal di bumi sementara yang kosong tanpa bentuk itu. Ya, dan kita tidak akan dibinasakan oleh dahsyatnya kemuliaan Tuhan saat datang yang kedua kali. Semoga pelajaran pada hari ini bukan menakutkan kita, bukan membuat kita menjadi khawatir, tapi ingat tadi saya buka di depan apa? Segala sesuatu yang ditulis di kitab suci, mulai dari kitab Musa, nabi-nabi menjelaskan tentang Yesus. Jadi pelajaran ini sebenarnya menceritakan seperti itulah yang akan terjadi, tapi Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya, kesempatan masih dibuka untuk kita apa? Bertobat. Menceritakan tentang Yesus yang mau datang, Yesus memberikan kesempatan untuk kita siap sebelum dia datang. Wahyu adalah kitab mengungkapkan tentang Yesus, sesuatu yang segera terjadi harus disampaikan. Kasihan umat-umat Tuhan tidak tahu apa yang terjadi nanti, sehingga hidupnya tidak restorasi, tidak melakukan perbaikan. Itu karena Tuhan baik, maka dikasih kitab Wahyu, kita tahu apa yang terjadi nanti, dan kita bisa menyiapkan diri kita. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, semoga ini menjadi berkat untuk saudara dan saya. Saya bawa ini dalam nama Yesus, kita lanjutkan Selasa depan. Amin.